Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori psikososial yang beranggotakan Aufa Wulandari, Rani Rumawati, Anggun Monika, Risa Talia, dan Dia Ayu Praharani. Pengertian psikososial. Psikososial adalah kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang atau psiko yang tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat atau sosial. Teori psikososial dipopulerkan pada tahun 1950 yang dilatar belakangi oleh Erik Erikson. Psikososial terdapat faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu konflik, yang kedua perkembangan identitas ego. Dalam setiap tahap konflik, Erik Erikson meyakini akan ada konflik yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita berhasil mengatasi konflik ini, maka kita akan menjadi individu yang kuat secara mental dalam menjalani sisa hidup kita. Sementara jika gagal menangani konflik, kita mungkin tidak akan mengembangkan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat dan sehat. Yang kedua, pengembangan identitas ego. Identitas ego adalah kesadaran diri yang dikembangkan manusia melalui interaksi sosial. Erikson menyebut identitas ego setiap manusia terus berubah karena pengalaman dan informasi baru yang diperoleh melalui interaksi sehari-hari dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah konsep tahap sadar psikososial. 1. Pertumbuhan berjalan menurut prinsip epigenetik. 2. Setiap tahapan terjadi pertentangan atau harmonis versus konflik. 3. Kekuatan ego dasar merupakan hasil pertentangan harmonis versus konflik. 4. Setiap tahap memiliki satu patologi inti yang potensial. 5. Aspek biologis diakui mempengaruhi perkembangan manusia. 6. Identitas ego dibentuk oleh beragam konflik dan peristiwa masa lalu, masa kini, dan antisipasi masa depan. 7. Terjadi krisis identitas melalui dari tahap perkembangan masa remaja. Dan yang terakhir, 8. Setiap tahap perkembangan memiliki kekuatan dasar ego. Yang selanjutnya merupakan 8 tahap perkembangan manusia. Nah, yang pertama merupakan tahap pertama, yaitu tahap pertama bayi baru lahir sampai 18 bulan. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Selama tahap ini, bayi belajar mempercayai orang lain, terutama pada orang tua yang mengasuhnya, berdasarkan seberapa baik pengasuh menggapai dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu tahap 2, 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Selama tahap ini, seorang anak mulai belajar tentang pengendalian diri dan menjadi lebih mandiri. Pada fase ini, potty training disebut memiliki peran penting dalam pengembangan sikap tersebut. Yang selanjutnya, tahap ketiga, usia prasekolah 3 tahun sampai 5 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ketiga pada perkembangan psikososial ada inisiatif versus rasa bersalah. Selama tahap ini, anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu sendiri dan menetapkan tujuannya sendiri melalui bermain dan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu tahap 4, usia sekolah 5-12 tahun. Industri kompetensi versus inferioritas. Pada tahap psikososial keempat ini, anak akan mulai mempelajari berbagai keterampilan khusus di sekolah. Oleh karena itu, guru dan teman sebaya memiliki peran penting dalam tahap ini. Di tahap ini, anak semakin sadar akan dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu tahap 5, remaja 12-18 tahun. Identitas versus kebingungan peran. Konflik selanjutnya versus kebingungan peran berada di tahap perkembangan remaja. Saat remaja sedang mencari jati diri dan identitas pribadi yang akan mempengaruhi hidupnya pada masa depan. Yang selanjutnya adalah tahap 6, dewasa muda 18-40 tahun, yaitu keintiman versus isolasi.
Tahap ke-6 dalam teori perkembangan psikososial adalah keintiman versus isolasi yang ada pada masa awal dewasa. Pada tahap ini, konflik utama berpusat pada pembentukan hubungan intim dan percintaan, yang lebih mengarah ke komitmen jangka panjang dengan seorang selain keluarga. Selanjutnya, tahap 7, dewasa 40-65 tahun, yaitu generasivitas versus stagnasi. Fokus pada tahap psikososial ini adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi penerus, termasuk dalam membesarkan anak. Orang yang sukses di tahap ini akan merasa bahwa dirinya berguna karena berkontribusi pada masa depan masyarakat. Yang selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tahapan ke-8. Tahap 8, kematangan 65 tahun ke atas. Integritas ego versus keputusan. Pada fase ini, orang lanjut usia memasuki tahap refleksi diri, yaitu waktu di mana ia merenungkan kehidupan yang dijalani semasa hidupnya. Demikian merupakan teori